bagian farmakologi. Saya di sini bertugas sebagai tutor, akan membantu Anda dalam berdiskusi baik untuk dinamika kelompok maupun materi, dan sekaligus saya akan menilai atau mengecek pemahaman dan performa Anda selama diskusi. Oke, kita mulai perkenalan. Silakan. Nama saya Ari Novariandi, NIM saya 55. Nama saya Dewanto Seroningrat, NIM saya 157. Saya Marisa Ajeng, NIM saya 76. Nama saya Reni Zamriat, NIM 189. Sebelum kita mulai diskusi, akan saya sampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tentang tata tertib tutorial. Yang pertama, mahasiswa datang ke tutorial tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti tutorial. Yang kedua, mahasiswa berpakaian sopan dengan busana muslim dan muslimah, tidak diperkenankan memakai kaos atau sendal. Bagi yang mahasiswa pria dilarang memakai piercing dan celana robek, sedangkan yang mahasiswa putri dilarang berpakaian ketat atau transparan. Yang ketiga, tas disimpan di loker yang sudah disediakan. Dan yang keempat, selama tutorial HP harap dimatikan. Berikutnya adalah tentang tugas dan peran. Dalam diskusi atau tutorial nanti akan dipilih ketua dan sekretaris, dan masing-masing akan punya peran dan tugas. Peran ketua yang pertama adalah memimpin diskusi, menjaga dinamika kelompok dan partisipasi aktif semua anggotanya, kemudian mengatur waktu diskusi, membuat kesimpulan atau ringkasan sementara, dan yang terakhir mengecek sekretaris sudah menuliskan poin-poin yang penting dalam diskusi. Peran sekretaris yang pertama, mencatat poin-poin yang disampaikan oleh semua anggota, kemudian membantu kelompok selama berdiskusi, juga berpartisipasi aktif dalam diskusi, dan yang terakhir mencatat sumber belajar. Peran anggota, pertama, mengikuti setiap langkah dalam 7 jam secara urut, kemudian yang kedua berpartisipasi aktif selama diskusi, yang ketiga saling mendengarkan dan menghormati, berikutnya mencari jawaban atau penjelasan dari tujuan belajar, dan yang terakhir adalah sharing informasi hasil belajar. Berikutnya tentang 7 jams. Dalam diskusi kita akan menggunakan metode 7 jams yang terdiri dari 7 langkah. Langkah 1 sampai dengan 5 akan dilakukan pada pertemuan pertama. Langkah 6 belajar mandiri, dan langkah 7 itu dilakukan pada pertemuan kedua. Kita mulai dari langkah pertama yaitu clarifying unfamiliar term atau klarifikasi istilah. Di sini Anda nanti akan mengklarifikasi istilah atau konsep yang belum jelas di dalam skenario, sehingga setiap anggota mempunyai pengertian yang sama terhadap kasus atau skenario. Langkah yang kedua adalah problem definition, mendefinisikan masalah. Di sini Anda mencoba mendefinisikan problem yang dihadapi oleh pasien dalam skenario dalam bentuk pertanyaan, dan Anda sepakat akan mendiskusikan dalam langkah berikutnya. Langkah ketiga, brainstorming atau curah pendapat. Di sini Anda akan membuat hipotesis sementara sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki sampai dengan saat ini atau prior knowledge, dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di langkah 2. Semua ide dikumpulkan tanpa dianalisis secara mendalam. Langkah 4, analyzing the problem atau analisa masalah. Di sini nanti Anda menjelaskan ide-ide yang ada pada langkah 3 secara mendalam, sistematis, hubungan satu dengan yang lain. Langkah 5, formulating learning issues. Di sini Anda nanti akan menentukan tujuan belajar berdasarkan hal-hal yang belum jelas atau masih kontradiksi pada pertemuan yang pertama ini, dan Anda akan mencari pada perpustakaan atau literatur. Langkah 6, self study atau belajar mandiri. Di sini nanti Anda mencari artikel ilmiah atau literatur yang relevan dengan problem Anda, dan Anda coba untuk membuat ringkasan. Kemudian langkah 7, reporting. Anda akan melaporkan atau men-sharekan hasil belajar mandiri Anda sesuai dengan kasus yang Anda hadapi. Yang terakhir tentang penilaian. Prinsipnya selama diskusi tutorial ini nanti, Anda yang aktif berdiskusi dan yang disampaikan baik dan relevan dengan problem akan mendapatkan skor satisfactory atau good, sedangkan Anda yang pasif akan mendapatkan skor unsatisfactory. Oke, untuk memudahkan penilaian, silakan name tag Anda dipasang di depan Anda masing-masing.
Oke, sekarang kita bisa mulai diskusi dengan terlebih dahulu memilih ketua dan sekretaris. Siapa yang bersedia menjadi ketua? Saya yang menjadi ketua. Oke. Sekretaris? Baik Bu, saya saja. Oke, silakan mengambil tempat. Saya akan pindah di tempat stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pada skenario pertama ini, ada baiknya kita baca skenario-nya dulu ya. Ada yang mau membacakan skenario-nya? Silakan Erika. A 7-year-old girl was admitted to primary health care by her parents because of onset deep snow and wheezing. She has suffered from these symptoms for 2 days. 4 days ago, the child suffered from fever, cough, and common cold. Her parents have given her some medicines bought at Brook drugstore, but the symptoms weren't lesions. This girl has experienced these symptoms since she was 4 years old. There is no history of drug or food allergies, but she has history of skin eczema since infant. Terima kasih Erika yang membacakan skenario. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah pertama, yaitu clarifying unfamiliar terms atau klarifikasi istilah. Kira-kira dari skenario tadi ada istilah-istilah yang mau diklarifikasi? Silakan Ari. Tentang wheezing. Eczema. Sudah cukup? Cukup ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengklarifikasi satu persatu. Kita mulai dari wheezing. Ada yang bisa mendefinisikan? Apa wheezing? Oke. Silakan. Menurut saya wheezing atau bunyi adalah suara abnormal pada saluran pernapasan. Bunyinya seperti bunyi ini. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke, kita lanjut ke kata eksem. Ya. Eksem itu adalah perdarahan pada kulit. Ya. Setahu saya itu tidak hanya kemerahan, kayaknya juga ada rasa gatal di kulit. Tapi saya juga lupa kurang tahu lebih detailnya seperti apa. Kalau Anda masih bingung tentang istilah eksem, silakan bisa belajar di program. Oke, dari Dorlan, untuk definisi eksema itu sendiri adalah dermatitis papulopesikular yang gatal yang timbul sebagai reaksi terhadap banyak agen endogen dan eksogen pada stadium akut ditandai oleh eritema. Edema yang disertai dengan eksodat serosa di antara sel-sel epidermis. Terima kasih Dede telah membacakan. Sudah cukup ya? Cukup. Jadi kita akan lanjut ke langkah kedua, yaitu determining the problem atau merumuskan masalah. Kira-kira dari skenario ini ada yang mau dirumuskan masalah-masalahnya? Saya kayaknya. Silakan. Saya ingin tahu tentang mekanisme terjadinya sesak nafas. Oke. Pada pasien ini didapatkan sesak napas. Saya ingin tahu penyakit-penyakit apa saja yang gejalanya sesak napas. Ya, silakan. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya eksema? Ada yang mau menambahkan? Cukup ya? Cukup. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu brainstorming atau curah pendapat. Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat tentang mekanisme sesak nafas? Ya, Menurut saya sesak nafas itu bisa diakibatkan karena adanya sumbatan pada saluran pernapasan. Silakan. Kalau menurut saya, sesak nafas itu bisa karena gangguan di otot pernapasannya. Oke. Lanjut kita ke yang kedua, tentang penyakit-penyakit apa saja yang disertai dengan sesak nafas. Penyakit asma. Asma. Yang lain? Apa? PPOK. Selain asma dan PPOK ada pneumonia. Ada yang lain? Bisa karena sumbatan benda asing. Saya mau menambahkan ya, selain dari penyakit yang berasal dari penyakit paru-paru, ada juga gagal jantung kiri yang disertai dengan sesak nafas. Ya. Oke, dari hasil diskusi sementara kita tadi, sesak nafas itu
bisa disebabkan karena sumbatan pada jalan nafasnya, dan yang lain itu karena ada gangguan dari otot-otot pernafasannya ya. Oke, jelas. Terus langsung yang dari penyakit-penyakit yang disertai ada asma, PPOK, ada pneumonia, ada sumbatan benda asing, dan ada gagal jantung kiri. Ya, ada jelas ya? Kita lanjut ke langkah keempat, yaitu analyzing the problem atau menganalisis masalah. Yang pertama, permasalahan pertama yaitu tentang mekanisme sesak nafas. Ada yang bisa menganalisis secara detail? Iya. Saya akan coba menjelaskannya dengan menggunakan skema supaya lebih jelas. Oke, silakan. Bisa. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa di skenario si pasien menderita beberapa gejala seperti demam, batuk, dan pilek. Nah, di mana gejala-gejala tersebut itu merupakan tanda daripada infeksi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa infeksi ini akan memicu sel mas dan sel basofil untuk berdegranulasi. Nah, di mana nantinya akan mengakibatkan teraktivasinya mediator-mediator kimia seperti eosinofil, histamin, dan yang lain. Nah, mediator-mediator kimia ini nantinya akan bereaksi dengan reseptor di mukosa bronkus, itu yang mengakibatkan siklik AMP menjadi menurun. Nah, penurunan siklik AMP ini akan mengakibatkan bronkokonstriksi dan hipersekresi mukosa pada saluran nafas, ya kan? Sehingga dengan bronkokonstriksi atau penyempitan bronkus dan hipersekresi mukosa di saluran nafas ini akan mengganggu respirasi dan aliran udara di saluran nafas, sehingga timbullah gejala yang kita sebut sesak nafas ini, seperti itu. Ya. Berdasarkan skema yang kamu buat, pada pasien ini lebih cenderung ke penyakit apa? Menurut saya kemungkinan si pasien ini menderita asma. Kenapa? Ya, karena dari hasil pemeriksaan anamnesis itu ditemukan adanya riwayat sebelumnya. Nah, sedangkan dari hasil pemeriksaan fisik itu didapatkan adanya suara menging, seperti itu. Tetapi di skenario ini juga terdapat keterangan bahwa pasien mengalami demam dan sesak napas. Menurut saya, pasien ini malah cenderung ke arah pneumonia. Kalau begitu berarti kita memerlukan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang, apa yang Anda butuhkan? Mungkin pemeriksaan laboratorium. Selain itu juga kita bisa melakukan radiologi pada pasien. Bisa juga dengan pemeriksaan tes spirometri. Oke. Tadi dalam diskusi muncul DD asma dan pneumonia ya. Untuk mengarah ke DD, sistematis apa yang perlu kita lakukan sehingga nanti membantu Anda dalam mengarahkan ke DD secara jelas? Untuk menegakkan diagnosis pasti ya, yang pertama kita butuh anamnesis dulu, terus pemeriksaan fisik, baru pemeriksaan penunjang kayak pemeriksaan laboratorium, radiologis, atau pemeriksaan yang lain. Nah, untuk anamnesis di pasien asma sendiri kita perlu tahu apa sebelumnya dia pernah mengalami gejala yang sama atau enggak. Terus waktu gejala itu muncul, sesak nafasnya itu apa disertai dengan mengi atau suara ngik-ngik itu tadi atau enggak, kayak gitu. Tambahan juga pada pneumonia biasanya disertai dengan nyeri dada. Oke, dari data anamnesis ternyata tidak ada tambahan. Jadi sesuai dengan informasi yang ada dalam skenario. Ya, itu tadi dari hasil anamnesis tidak ada tambahan ya. Ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemeriksaan fisik. Dari inspeksi pada asma kita akan mendapatkan adanya perangsang dengan otot-otot tambahan. Lalu pada auskultasi kita akan mendapatkan using aspirator ya. Gitu. Mau menambahkan, setahu saya pada pneumonia pada inspeksinya terdapat retraksi dari dinding dada dan pada pita aksain didapatkan bahwa respiration rate-nya meningkat. Menurut saya seperti itu. Oke, untuk pemeriksaan fisik, keadaan umumnya pasien tampak sesak napas, kemudian vital sign-nya, suhu 38,5 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan tekanan darahnya 90. Ya, itu tadi dari hasil pemeriksaan fisik. Lalu
Selanjutnya kita akan mengarah ke pemeriksaan penunjang. Ya, kita lanjut. Salah satu contohnya adalah dari pemeriksaan laboratorium ya. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari pemeriksaan laboratorium? Ya, untuk pemeriksaan laboratorium itu pada penderita asma biasanya ditandai dengan peningkatan eosinofil. Nah, sedangkan pada penderita pneumonia itu biasanya ditandai dengan peningkatan neutrofil. Iya juga. Ya. Selain pemeriksaan lab, kita juga perlu untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Nah, setahu saya gambaran radiologi untuk asma di situ terjadi hiperaerasi sehingga akan tampak hiperlusensi pada kedua paru dan juga diafragmanya akan mendatar dan juga melicin. Sedangkan untuk pneumonia di situ ada opasitas homogen pada kedua parenkim paru dan airborne programnya juga positif. Untuk pemeriksaan tes spirometri pada pasien asma itu nanti akan ditemukan penurunan dari forced expiratory volume, di mana normalnya itu sekitar 80%, kemudian dengan tes reversibilitas dan variabilitasnya itu sekitar 15-20%. Oke, untuk hasil pemeriksaan laboratorium dari darah rutin KB 13 gram persen, kemudian dari deep count neutrofil 65%, eosinofil 8%. Kemudian dari hasil pemeriksaan Rawson tampak radiolution paru bertambah, pelebaran spasium interkostal, diafragma turun. Berarti berdasarkan data yang ditambahkan oleh Dr. Wiwi tadi, ini kemungkinan pasiennya ini mengarah pada asma. Nah, karena dari hasil laboratorium itu didapatkan adanya eosinofilia. Nah, sedangkan dari hasil pemeriksaan radiologi itu didapatkan adanya gambaran hiperlusensi dan diafragma yang menurun. Nah, sedangkan dari hasil tes spirometri itu menunjukkan adanya variabilitas dan reversibilitas sebesar 15%. Ada hal lain? Oh ya, silakan Pak. Tadi kan Bung menjelaskan bahwasanya sesak nafasnya itu disebabkan karena proses infeksinya ya Bung ya. Ya, padahal kalau kita lihat di skenario ini kan ada riwayat eksema saat bayi gitu. Dan itu menandakan bahwasanya dia ada riwayat atopik. Nah, jadi apa bukan dia sesak nafasnya itu karena proses alerginya itu lebih dominan daripada proses infeksinya, Bung? Wah, kalau itu aku belum paham ya. Oke, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan ini? Oke, jadi karena pertanyaan terjawab tidak sempurna, akan kita jadikan tujuan belajar di pertemuan kedua. Ya. Oke, jadi kesimpulannya pada langkah keempat ini, mekanisme sesak nafas yaitu dipicu karena infeksi, yang itu akan mengeluarkan mediator kimiawi yang akan menyebabkan bronkokonstriksi dan hipersekresi mukus. Dan pasien ini mengalami sesak nafas. Ya, jelas ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah kelima, yaitu learning objective atau menentukan tujuan belajar. Jadi salah satunya yang kita belum bahas adalah hubungan antara alergi dengan sesak nafas. Ada yang mau menambahkan? Silakan dari Pak dulu aja. Ini tentang masalah asma juga sih sebetulnya. Itu kan di masyarakat kan katanya ada pengobatan alternatif asma itu pakai makan daging kelelawar. Nah, itu kalau menurut pandangan kedokteran juga pandangan dari agama kita sendiri Islam itu seperti apa itu? Itu jadi masuk ke ranah kedokteran Islam ya? Bisa. Ya, oke. Rere? Kalau saya mau menambahkan tentang, kita tadi belum membahas tentang terapi. Bagaimana terapi? Mau menambahkan lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Oke, dalam diskusi tadi Anda mengarah kepada asma ya. Sementara kondisi asma itu merupakan kondisi yang umat-umatan. Hal penting apa yang perlu Anda pelajari terkait dengan masalah ini? Ya, sepertinya kita juga perlu untuk menambahkan bagaimana edukasi pada pasien asma supaya kita dapat mencegah terjadinya kumat-kumatan tersebut. Iya. Terima kasih Alma atas masukannya tentang ini ya. Jadi kesimpulannya kita tadi ada 7 permasalahan untuk bisa dijadikan tujuan belajar yang akan kita bahas di
pertemuan kedua besok ini. Ya, oke. Terima kasih teman-teman nih atas partisipasinya pada pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon feedbacknya dari Dr. Lili. Oke, waktunya untuk feedback. Untuk diskusi hari ini sudah baik ya, semua aktif berpartisipasi, dan saya ingin menekankan pada hal yang penting pada skenario ini, yaitu tentang mekanisme atau patogenesis sesak nafas ya. Karena gejala sesak nafas dapat dijumpai pada berbagai penyakit, sehingga tolong ini lebih diperhatikan, dan jangan lupa untuk mencari artikel atau literatur yang relevan dalam belajar mandiri untuk kita sharekan pada pertemuan yang kedua. Ada pertanyaan atau respon mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup, dan marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini. Pertemuan kedua kali ini kita akan mencoba untuk menerapkan langkah 7 dari 7 jumps, yaitu reporting. Silakan Anda melaporkan atau men-sharekan hasil belajaran masing-masing. Oke, silakan bisa dimulai. Sebelum kita mulai ke langkah ke-7, saya mau sedikit mereview tentang hasil diskusi kita kemarin, yaitu bahwa pasien kemungkinan mengalami asma yang disebabkan oleh infeksi pada saluran pernafasan. Silakan Alma membacakannya. Jadi hasil belajar kita pada pertemuan pertama kemarin, yang pertama yaitu bagaimanakah hubungan alergi dengan sesak nafas. Kemudian yang kedua, bagaimana terapi pada asma. Yang ketiga, bagaimanakah pandangan Islam tentang penggunaan obat tradisional, terutama terapi pada asma. Apakah dengan terapi itu si pasien asma selain itu mencegah timbulnya penyakit? Pertama, batuk terlebih, lalu kita lihat riwayatnya sudah seperti apa, lalu kita melakukan. Siapa yang bisa menjelaskan tentang terapi asma? Oh, ya, silakan. Saya akan mencoba menjelaskan tentang terapi asma. Jadi begini teman-teman, berdasarkan dari skenario yang kita punya, dan di sana terlihat ada di anamnesis, dan itu ada riwayat atopi. Maka menurut saya pengobatan atau terapi yang paling tepat bagi pasien asma ini adalah anti alergen. Bentar, kok beda dengan sumber yang saya dapat ya? Jadi dari jurnal yang saya dapat itu, terapi untuk asma itu adalah kortikosteroid dan beta 2 agonis. Referensinya dari mana, Dik? Ini saya dapat dari jurnal New England Journal Medicine tahun 2008. Jadi kesimpulan pada skenario ini adalah mekanisme sesak nafas itu karena terjadinya infeksi yang menyebabkan bronkokonstriksi dan hiperskresi mukus. Lalu pada pemeriksaan didapatkan peningkatan eosinofil dan hiperlusensi, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa pasien ini menderita asma. Terus terapi pada asma ada 2, yaitu kortikosteroid dan beta 2 agonis. Dan yang paling penting yaitu kita harus mengedukasi pasien karena asma adalah penyakit yang dibawa seumur hidup. Ya, jelas ya? Ya, jadi karena kita sudah di akhir diskusi pada pertemuan kedua kali ini, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk feedback kali ini saya ingin menekankan pada satu hal terkait dengan asma, bahwa dalam buku standar kompetensi dokter, asma merupakan satu penyakit dengan level kompetensi 4. Mungkin itu yang penting yang perlu saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau respon.
Sudah cukup saya. Oke, kalau sudah cukup, marilah kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.